Informasi lainnya, Kementerian Kesehatan akan memberi teguran kepada rumah sakit yang menolak merawat pasien warga Baduy. Lagi dan lagi, pemerintah DKI Jakarta mendapat teguran. Kali ini datang dari Menteri Kesehatan. Kali ini Pramono Anung berulah lagi. Kenapa Kemang Raya kemarin terjadi banjir yang begitu? Memang ada patahan, ada tanggul yang dimiliki oleh Kemang Village yang retak dan kemudian bocor dan kemudian menyebabkan air Kali Krukut itu meluap. Ingat Pak, janji Bapak itu adalah banjir disurutkan, macet diuraikan. Buktinya mana? Nol besar Pak. Banjir Jakarta disurutin, kemacetan jalan diurain. Ingat Pak, janji-janji Bapak ketika kampanye, Bapak akan menguraikan kemacetan dan menyurutkan banjir. Buktinya mana Pak? Nol besar. Ingat Pak, uang yang ada di itu bukan disimpan di bank atau diendapkan di bank. Hampir 14 triliun rupiah. Kalau bunganya itu per bulan kurang lebih 500 miliar. Ini sungguh sangat memalukan Pak. Dengan dana APBD yang sangat besar, juga pendapatan yang sangat luar biasa fantastis, tetapi Bapak tidak bisa menyelesaikan banjir yang ada serta menyelesaikan kemacetan. Aduh, parah nih memang. Jadi gimana menurut kalian? Apakah pejabat yang seperti ini wajib dipertahankan atau dipecat saja? Jakarta masih saya anggap belum terlalu serius menangani sampahnya. Karena terbukti sampai hari ini masih sejumlah 8.000 ton per day lari ke Bandar Gebang. Memalukan. Menteri Lingkungan Hidup memarahi Pemprov Jakarta. Dia mengatakan bahwa Pemprov Jakarta selama ini belum serius menangani sampah. Pertanyaannya, kemanakah Pramono Anung? Jakarta dengan APBD yang sungguh sangat besar, dengan alokasi untuk menangani masalah sampah ini hampir mencapai 2,7 triliun, bahkan lebih mungkin ya. Tetapi tidak bisa menangani sampah secara baik. Dan ini langsung disentil oleh Menteri. Wow, sungguh sangat memalukan. Dan ini juga tamparan untuk Pramono Anung yang benar-benar tidak becus bekerja. Dengan anggaran yang sungguh sangat fantastis dan sangat juga, harusnya Jakarta sudah memiliki sistem pembuangan sampah dengan sangat modern. Dan tidak dibuang ke Bantar Gebang lagi. Yang tentunya Bantar Gebang itu merupakan milik Jawa Barat. Sangat memalukan memang ya. Jakarta yang digadang-gadang sebagai kota terbaik di dunia, tetapi masalah sampah sendiri tidak bisa menanganinya. Pramono Anung ngumpet di ketiak Mbak Mega. Beberapa daerah termasuk di Pondok Indah memang ada pohon-pohon yang memang perlu kita buatkan trigger penyangganya. Pramono Anung kebingungan. Bukti bahwa dia itu tidak becus bekerja. Dia mengatakan bahwa pohon-pohon di Jakarta itu harus ada triggernya, harus ada penyangganya. Di musim hujan ini banyak sekali pohon-pohon yang tumbang. Lah pertanyaannya, kemanakah selama ini Pramono Anung? Apa yang sudah dikerjakan? Pekerjaan-pekerjaan itu seharusnya dilakukan sebelum masuk ke musim penghujan, bukan dilakukan seperti sekarang ini yang sudah terjadi adanya kecelakaan-kecelakaan. Bukti bahwa Pramono Anung itu tidak becus bekerja. Dia itu sebagai pemimpin seharusnya harus bisa memprediksi, harus bisa memperkirakan, harus bisa dan cepat bekerja, bukan mengendapkan uang di bank. Hanya bisanya seperti itu saja. Seharusnya pekerjaan-pekerjaan seperti pemeliharaan jalan, pemeliharaan pohon, pemeliharaan sungai itu dilakukan jauh-jauh sebelum masuk musim penghujan. Nah, ini ketika sudah musim penghujan, ketika sudah terjadi bencana banjir, ketika sudah terjadi bencana macet, dan ketika sudah terjadi pohon tumbang, ini baru akan. Pertanyaannya, baru akan kemanakah selama ini Pramono Anung? Apakah Pramono ngumpet di ketiak Mbak Mega? Dari informasi lainnya, Kementerian Kesehatan akan memberi teguran kepada rumah sakit yang menolak merawat pasien warga Baduy. Lagi dan lagi, pemerintah DKI Jakarta mendapat teguran. Kali ini datang dari Menteri Kesehatan. Sungguh sangat memalukan. Jadi ceritanya, ada warga Baduy yang diserang oleh begal di Jakarta. Dan ketika masuk rumah sakit tersebut menolak untuk menyembuhkannya. Ini sudah sangat viral sekali. Pertanyaannya, kemanakah Pramono Anung? Memang benar bahwa Jakarta itu sudah darurat hati nurani. Ini mencerminkan bahwa pemimpinnya pun tidak memiliki hati nurani. Ini bukti bahwa kepemimpinan Pramono Anung bisa menular kepada warga masyarakat sekitarnya dan juga ke dinas-dinas kesehatan yang lainnya. Beda dengan kepemimpinan Deddy Mulyadi bahwa setiap rumah sakit yang ada di Jawa Barat harus melayani, baik ada yang memiliki BPJS ataupun tidak. Yang penting dilayani dulu. Nanti untuk pembayarannya urusan belakangan. Nah, ini seharusnya pemimpin itu seperti itu, bukan seperti Pramono Anung. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil. Urusan ngeles, dia itu memang jagonya. Dan ini juga dia mengaku bahwa karena salah komunikasi. Parah. Tingkat popularitas KDM jauh melebihi Anies Baswedan. Jika dibandingkan bagaikan langit dan upil. KDM bagaikan langit, sedangkan Anies bagaikan upilnya. Itu angkanya itu dia sudah menyalip nama-nama besar. Dia meninggalkan jauh AHY, juga Gibran Raka Buming Raka, menyalip Anies Baswedan dan mendekati Prabowo. Prabowo itu kira-kira misalnya di angka 35%, ya KDM ini sudah 29,5%, sudah 30%. Lalu Anies Baswedan 14%. Jadi tidak heran ketika masyarakat di luar Jawa Barat sangat mengagumi dan mengidolakan KDM. Salah satunya adalah Yai Imin. Dia begitu mengidolakan KDM. Kang Deddy, suara Jawa Timur, kalau seandainya umpama misalnya, yaitu iyalah merdeka. Pasti mayoritas untuk Jawa Timur tuh penentu kemenangan pimpinan RI, ya toh. Jadi tidak heran ketika KDM berkunjung ke suatu tempat, banyak sekali para warga dan para masyarakat yang ingin berjabat tangan atau hanya sekedar menyapa. Jauh dibandingkan dengan Pramono Anung. Jika dia berkunjung, maka para masyarakat pun acuh dan cuek-cuek saja. Ibarat kata mengatakan bahwa KDM itu seperti batu permata. Semakin digosok, semakin mengkinclong. Makin para budget mencari-cari kesalahannya, maka KDM makin melejit. Mikir. Kenapa KDM selalu diserang oleh para pendukung Anies? Jawabannya hanya satu. Ya, mereka itu ketakutan. Ketakutan bahwa tingkat popularitas Anies itu tersaingi oleh KDM. Padahal survei membuktikan bahwa tingkat popularitas KDM itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Anies Baswedan. Ibarat kata Anies itu adalah mantan.
lewat. Mereka, para pendukung Anies Baswedan, akan selalu mengidentifikasikan Anies Baswedan itu sebagai seorang yang pintar dan terpelajar. Sedangkan KDM itu akan disebut oleh para mereka itu sebagai gubernur update atau gubernur konten. Kalau masalah ini, saya memang sangat setuju dan harus jujur untuk mengakuinya bahwa Anies itu adalah orang yang sangat pintar dan terpelajar. Saya sangat setuju bahwa Anies itu adalah orang yang sangat pintar. Pintar ngibulnya. Anies itu adalah sosok yang sangat terpelajar. Maka tidak heran jika Anies itu selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Sebab ada pepatah mengatakan bahwa kesalahan itu akan membuat Anda terus belajar. Maka teruslah berbuat salah. Dengan itu Anies akan terus belajar. Survei membuktikan ada 2 kesalahan Anies. Pertama, dalam debat Pilpres, dia pernah memberikan nilai kepada Prabowo 11 dari angka 100. Ya, dengan itu, Prabowo sukses dalam Pilpres 2024. Kegagalan adalah sukses yang masih gagal. Mungkin ini sangat cocok buat beliau. Maka 2029 saya yakin Anda akan mencalonkannya lagi. Tuhan menciptakan 1 mulut dan 2 mata. Itu artinya Tuhan ingin Anda melihat 2 kali kekalahan, 2024 dan 2029. Mikir. Yes. Kali ini Pramono Anung berulah lagi. Kenapa Kemang Raya kemarin terjadi banjir yang begitu? Memang ada patahan, ada tanggul yang dimiliki oleh Kemang Village yang retak dan kemudian bocor dan kemudian menyebabkan air Kali Krukut itu meluap. Ingat Pak, janji Bapak itu adalah banjir disurutkan, macet diuraikan. Buktinya mana? Nol besar Pak. Banjir Jakarta disurutin, kemacetan jalan diurain. Ingat Pak, janji-janji Bapak ketika kampanye, Bapak akan menguraikan kemacetan dan menyurutkan banjir. Buktinya mana Pak? Nol besar. Ingat Pak, uang yang ada di itu bukan disimpan di bank atau diendapkan di bank. Hampir 14 triliun rupiah. Kalau bunganya itu per bulan kurang lebih 500 miliar. Ini sungguh sangat memalukan Pak. Dengan dana APBD yang sangat besar, juga pendapatan yang sangat luar biasa fantastis, tetapi Bapak tidak bisa menyelesaikan banjir yang ada serta menyelesaikan kemacetan. Aduh, parah nih memang. Jadi gimana menurut kalian? Apakah pejabat yang seperti ini wajib dipertahankan atau dipecat saja? Jakarta masih saya anggap belum terlalu serius menangani sampahnya. Karena terbukti sampai hari ini masih sejumlah 8.000 ton per day lari ke Bandar Gebang. Guys, memalukan. Menteri Lingkungan Hidup memarahi Pemprov Jakarta. Dia mengatakan bahwa Pemprov Jakarta selama ini belum serius menangani sampah. Pertanyaannya, kemanakah Pramono Anung? Jakarta dengan APBD yang sungguh sangat besar, dengan alokasi untuk menangani masalah sampah ini hampir mencapai 2,7 triliun, bahkan lebih mungkin ya. Tetapi tidak bisa menangani sampah secara baik. Dan ini langsung disentil oleh Menteri. Wow, sungguh sangat memalukan. Dan ini juga tamparan untuk Pramono Anung yang benar-benar tidak becus bekerja. Dengan anggaran yang sungguh sangat fantastis dan sangat juga, harusnya Jakarta sudah memiliki sistem pembuangan sampah dengan sangat modern. Dan tidak dibuang ke Bantar Gebang lagi. Yang tentunya Bantar Gebang itu merupakan milik Jawa Barat. Sangat memalukan memang ya. Jakarta yang digadang-gadang sebagai kota terbaik di dunia, tetapi masalah sampah sendiri tidak bisa menanganinya. Pramono Anung ngumpet di ketiak Mbak Mega. Beberapa daerah termasuk di Pondok Indah memang ada pohon-pohon yang memang perlu kita buatkan trigger penyangganya. Guys, Pramono Anung kebingungan. Bukti bahwa dia itu tidak becus bekerja. Dia mengatakan bahwa pohon-pohon di Jakarta itu harus ada triggernya, harus ada penyangganya. Di musim hujan ini banyak sekali pohon-pohon yang tumbang. Lah pertanyaannya, kemanakah selama ini Pramono Anung? Apa yang sudah dikerjakan? Pekerjaan-pekerjaan itu seharusnya dilakukan sebelum masuk ke musim penghujan, bukan dilakukan seperti sekarang ini yang sudah terjadi adanya kecelakaan-kecelakaan. Bukti bahwa Pramono Anung itu tidak becus bekerja. Dia itu sebagai pemimpin seharusnya harus bisa memprediksi, harus bisa memperkirakan, harus bisa dan cepat bekerja, bukan mengendapkan uang di bank. Hanya bisanya seperti itu saja. Seharusnya pekerjaan-pekerjaan seperti pemeliharaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.